Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah yang ditulis oleh Chandra Yuri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Keluarga Pelihara Tuyul. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja simak ceritanya. Keluarga Pelihara Tuyul. Kali ini aku akan membawakan kisah yang sempat membuat warga di kampungku resah pada sekitar tahun 2011. Ya, kampungku berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu aku masih posisi libur kuliah atau proses pengerjaan skripsi, yang mana lebih banyak waktu berada di rumah orang tua daripada di kosku di Jember. Singkat cerita, aku di rumah orang tuaku, tinggal bersama mama, papi tiri aku dan adik kandungku. Papi tiriku ini memiliki usaha jual beli mobil bekas. Nggak sering menyimpan uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang diacarakan selepas maghrib, yang mana tidak sempat kita setorkan ke bank hari itu juga. Ya karena kita tinggal di kota kecil, yang mana perputaran uang kartal atau uang cash lebih banyak daripada uang non-fiksi atau via transfer rekening. Apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011. Waktu itu seingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam, yang datang ke rumah dengan membawa uang cash 100 sekian puluh juta. Dan karena bank sudah tutup, nantinya uang itu kita simpan di brankas di kamar mama. Baru keesokan harinya kita setorkan ke bank. Sebelum kita simpan, aku, mama, dan papaku menghitungnya bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut. Kondisi uang memang terbendel oleh bank dari bank setempat. Namun tetap kita buka bendel-bendel itu dan kita hitung ulang. Lalu kita ikat dengan karet per 10 juta untuk pecahan 100 ribu. Setelah semuanya pas, baru kita simpan di brankas di dalam lemari di kamar mamaku. Keesokan harinya, saat papaku menyetorkan uang ke bank, ternyata beberapa bendel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang lebih 400 ribu atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan. Mendapati hal itu, dia menginformasikan mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di 4 bendel itu kurang masing-masing 1 lembar. Mereka mengira memang kita yang salah ngitung, karena semalam kita baru menghitung saat sudah larut malam. Beberapa hari kemudian, ada sisa uang cash yang di dalam brankas itu, yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bendel uang yang jumlahnya berkurang, nominal 100 ribu atau 2 lembar. Aku pun dikonfirmasi oleh mamaku dengan nada sedikit menuduh, karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi brankas di kamar mama. Aku pun menyangga. Lah, kapan aku masuk ke kamar mama? Ujarku. Keesokan harinya, ada lagi bendel uang yang berkurang, 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku ditanya oleh mamaku. Aku masih menyangkal, karena aku seharian juga keluar rumah dan baru pulang habis maghrib, yang mana mamaku sudah berada di kamar. Sampai keesokan harinya, merasa ada yang tidak beres. Uang cash di brankas itu dikeluarkan semua dan dihitung ulang, lalu di staples tiap 1 juta dan tetap diikat dengan karet dalam 1 bendel 10 juta. Jadi dalam 1 bendel terdapat 10 staples. Namun keesokan harinya masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu. dan ikatan bendel karet serta yang di staples
masih sangat rapi. Setelah kejadian itu, kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam seminggu itu bukan karena perbuatan kita bertiga, bukan manusia yang menyuri, tapi ada kemungkinan terdapat uang balen. Uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Jika dibelanjakan, uang tersebut akan kembali pulang ke tangan pemiliknya dan terkadang membawa uang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Siang itu, karena posisiku gabut, aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa ote-ote gorengan dan es sambil mengobrol ringan dengan si Pipit, anak dari Mbak Mina. Tak lama ada tetanggaku Mbak Ani yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali dalam 2 hari yang berurutan. Bu RT curiga bahwa ada tuyul yang masuk ke rumahnya. Setelah Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100.000. Loh Pit, suamimu loh juga habis kehilangan duit. Jadi kan habis pulang dari trayek Bali sampai Probolinggo, itu uang bayaran dari majikannya itu hilang 100.000. Dan itu juga 1 lembar di dompet dia. Sisa beberapa uang saja, ya paling 50.000 doang lah, ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku iku loh juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi nggak banyak sih, paling ya 2 lembar ratusan, balasku. Aku curiga ikut tuyul Dedra. Lah ini yang hilang juga sama-sama uang nominal 100.000, kata Mbak Ani. Aku nggak curiga tuyul sama sekali sih Mbak. Aku kira ya uang balen sih. Lah emang itu uang dari penjualan mobil Mbak. Siapa tahu di dalamnya kecampur uang balen itu, ujarku. Loh Mas, kata Bu RT itu, anaknya yang kecil sempat terbangun dan ketawa-tawa tengah malam. Ditanya, bilangnya ada teman dia lewat. Paling ya itu tuyul Mas, sambung Pipit. Alah, udahlah, kita nggak ada yang tahu itu perbuatan tuyul. Tapi aneh juga sih kalau kita kehilangan uangnya hampir bersamaan kayak gini, balasku. Sesudah ngobrol di warung Mbak Mina itu, aku pulang ke rumah. Di kamar aku sempat memikirkan apa yang diomongin si Pipit. Apa iya di kampungku ada yang memelihara tuyul? Selepas mamaku pulang kerja, aku menceritakan ulang kepada mamaku soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu. Ternyata mamaku sempat dengar kalau Mbak Ima yang jualan baju kreditan door-to-door itu juga habis kehilangan uang cashnya. Selama 4 hari dia kehilangan 400.000. Tiap harinya 1 lembar uang nominal 100.000. Makin mengerucutlah kejadian di rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore itu aku diminta tolong mama untuk menyetorkan saja uang di dalam berangkasnya ke ATM. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi, nantinya takut hilang juga. Mamaku juga minta tolong kepadaku untuk menukarkan nominal 100.000 menjadi 50.000. Juga itu dari uang dompetnya. Namun ada yang terlupa. Ternyata uang di dompetku masih ada yang belum kutukar, cuma 250.000. Yang nominal 100.000 hanya 1 lembar, tidak mungkin hilang. Menurutku malam itu, keesokan harinya, karena aku kepo, bangun tidur aku cek dompet. Ternyata uangku hilang juga. Dan yang hilang
yang 100.000. Tuh, perasaanku waktu itu kesal dan menyesal juga karena kemarin sore aku tidak menukarnya dengan nominal 50.000 saja. Siangnya, aku kembali ke warung Mbak Mina. Aku mengobrol dengan Mbak Mina siang itu. Aku bilang kalau semalam uangku hilang. Mbak Mina memberi saran seperti ini. Ndra, coba sih nanti malam pintu depan rumahmu atau kamarmu kamu taburin bedak. Lah, untuk apa Mbak? Ya nanti kan kalau ada maling atau tuyul masuk, siapa tahu ada jejaknya. Jawabnya sambil sedikit terkekeh. Mbak Mina ini ada-ada aja sih, jawabku. Tak lama kemudian, si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol lumayan lama. Dan sejurus kemudian, ada tetanggaku yang lewat depan rumahku, yaitu Mbak Cahya yang lewat dengan meneneng kresek kecil. Dari mana Mbak? Sini loh, mampir warungku dulu, sapa Mbak Mina. Oh, ini dari warung depan pertigaan. Habis beli susu kaleng, jawab Mbak Cahya. Mampir sini Mbak, ini gorengnya baru matang loh Mbak, ujar Mbak Mina. Saya Mbak, aku ambil uang dulu. Soalnya aku gak bawa dompet nih. Uangnya habis buat beli susu ini. Anakku ya Mbak, sehari habis 2 kaleng, kata Mbak Cahya. Seraya meninggalkan kami bertiga, jiwa rumpi si Mbak Mina dan Mbak Ani mulai lagi. Dia menggibahkan dengan Mbak Mina. Hei Min, itu si saya kan, anaknya yang kecil belum ada 1 tahun. Masa iya? Katanya sehari habis 2 kaleng. Ya juga sih, anak pertama kan udah umur 5 tahun, ujar Mbak Ani. Lah iya Mbak Ani, masih yo sombong, kok gak rasional, balas Mbak Mina. Yo Min, mana si saya iku sekarang kurus banget, kering keronang gitu ya, ujar Mbak Ani. Mbak Ani, nek kurus banget itu mungkin gak keluar asinya. Makanya kan dia beli susu kental manis buat anaknya, jawab Mbak Mina. Aku pun asal nyeletuk. Paling dia punya ingon-ingon tuyul Mbak, terus gak kuat nyusuin, makanya sampai kurus begitu. Mana sampai beli 2 kaleng SKM setiap hari juga, lanjutku sambil tertawa. Hei, bisa aja loh Ndra, lah dia kan kalau jalan salah satu tangannya di belakang, jawab Mbak Ani. Loro boyo iku Mbak, wong kurus ngono kok dikakean garap, celotehku. Hus, tapi aku curiga sama si saya itu. Dia setiap adzan maghrib selalu keluar rumah loh, kayak wajib tiap harinya harus keluar pas adzan maghrib. Mana rumahnya juga ditutup kan, ujar Mbak Ani. Wes, ojo rasan-rasan Mbak, ilang maning bunggan duti sampean, jawabku sambil tertawa. Aku pun menyudahi obrolan siang itu, segera membayar beberapa gorengan dan es yang kumakan di warung Mbak Mina. Aku segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku kepikiran dengan obrolan di warung tadi. Apa ya sih Mbak Cahya yang punya pelihara tuyul? Sorenya aku cerita ke Mama soal obrolan tadi siang. Mama baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu. Kebetulan teman mencari pesugihannya itu juga tetangga kami, Bu Yati namanya. Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan ibu Mbak Cahya itu sampai kemana-mana untuk mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Namun menurut mereka, pesugihan yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Bahkan utang-utang mereka bertambah banyak. Namun itu dulu. Sedangkan sekarang, rumah induk yang ditempati oleh Mbak Cahya
beserta suami dan ibunya. Kini sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tembok depan rumahnya dipasangi keramik hijau sampai ketinggian atap untuk bagian dalamnya. Aku tidak tahu karena rumahnya jarang terbuka. Kaca jendelanya juga berwarna hitam dan gorden lebih sering menutup. Mbak Cahya sendiri memiliki 2 motor dan 1 mobil di rumahnya. Padahal dia tidak bekerja. Ibunya hanya berjualan kelapa di pasar dan suami Mbak Cahya hanya seorang montir di bengkelnya sendiri. Bengkel itu pun juga tidak pernah terlihat ramai. Ya, kami awalnya sama sekali tidak menaruh kecurigaan. Sore itu, aku dan Mama membahas keluarga itu di teras rumahku. Seketika Mbak Cahya beserta suaminya berboncengan melewati rumah kami. Mereka mengendarai motor Vario 125. Namun yang aneh, Mbak Cahya seperti duduk berjauhan dengan suaminya. Di antara keduanya ada spasi kosong yang lumayan luas. Aku memandangnya aneh. Mah, itu loh Mbak Cahya. Kok punyanya jauh-jauhan ya? Hei, jangan ngibai orang kamu. Biarin aja napak sih, jawab mamaku. Maksudku, itu bukan ngira. Mereka berantem loh Ma, tapi kayak ngebonjeng kosongan gitu. Lah tadi kan mereka nggak bawa kedua anaknya, ujarku. Alah, biarinlah. Kok kamu yang kepo sih? Udah ya masuk, sholat maghrib, jawab Mama. Aku pun semakin kepo dengan keluarga Mbak Cahya. Aku berencana esok hari mau mengamati dan memastikan kalau Mbak Cahya dan suaminya memang benar keluar setiap maghrib. Keesokan harinya, aku melihat dari jendela kalau mereka berdua berboncengan dengan posisi jauh-jauhan lagi, dan juga waktu menjelang azan maghrib. Begitupun dengan hari-hari berikutnya. Mereka mengulang terus kegiatan bermotor di kala suyup-suyup itu. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul 3:30 pagi, aku terbangun dari tidurku. Saat itu, di luar sedang gerimis. Depan rumahku ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Tetanggaku depan rumah sebelah Mbak Mina memelihara mentok atau itik serati. Mentok-mentok itu saat menjelang subuh itu sangat ramai, tidak seperti biasanya. Kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air tak akan seramai itu. Seperti ada orang yang bermain-main dengan mentok-mentok itu. Entah bermain-main atau menghalang mentok itu. Karena penasaran, aku melihat lewat jendela kamar yang ke arah depan. Ternyata benar, ada anak kecil yang lagi bermain-main mengejari mentok itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya. Mungkin karena aku masih baru bangun tidur. Akalku mulai menangkap sinyal aneh. Anak siapa ya bermain di luar rumah jam segini? Dan aku curiga kalau itu tuyul. Segera aku menuju kamar mamaku, membangunnya dan mengatakan, "Mah, bangun mah, ada tuyul di halaman depan." Mama dan papa tiriku sontak bangun, langsung mengikutiku ke ruang tamu. Posisi kamarku memang bersebelahan dengan ruang tamu. Kami mengintip dari jendela ruang tamu. Anakku berlari ke barat ke timur sambil mengejar mentok-mentok itu. Ketika membalikan arah, aku dapat melihat wajah dari tuyul itu. Kepalanya tidak botak penuh, masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya seperti orang dewasa. Terus tingginya tidak pendek-pendek banget. Bola matanya berwarna hitam. Di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap, dan gigi taringnya terlihat lumayan panjang, berbeda dengan manusia pada biasanya. Dan daun telinganya juga terlihat sedikit meruncung di ujung atasnya. Tuyul itu tidak memakai baju,
hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sepintas terlihat seperti memakai popok anak. Di setiap tuyul itu berlari, terdengar seperti suara gemerincing yang entah dari mana bunyi itu berasal. Seperti menyadari kalau kita sedang mengawasinya, dia segera berlari ke arah lain. Aku dan papaku mencoba mencari jejak kemana arah tuyul itu kabur, dan kita menemukan ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah mengarah ke rumah itu, yang tak lain adalah rumah Mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil dari ukuran orang dewasa. Dari situlah kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang digunjingkan orang-orang kampung itu benar-benar ada, namun hanya sekedar tahu saja kita saat itu, dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100.000 di rumah, alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari berlalu, aku sudah tidak pernah mendengar kabar tentang uang hilang dari warga sekitar. Namun, ada yang lebih mengerikan. Anak-anak tetanggaku yang pulang mengaji, mereka melewati lombongan atau ruang antara rumah Mbak Cahya dengan rumah tetangga sebelah. Anak-anak itu masih kecil, kurang lebih umurnya sekitar 4-5 tahun. Nah, di lombongan itu ada kuburan ari-ari bayi yang masih ditutupi dengan kurungan ayam dan ditaburi kembang setaman dan diberi lampu. Anak itu ada yang merasa suara dari kuburan ari-ari bayi itu. Salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi kuburan ari-ari itu. Kemudian mereka berenam teriak-teriak dan lari dari lombongan itu dengan histeris. Salah satu dari mereka melaporkan kepada ibunya bahwa di kuburan ari-ari tadi ada kepala dengan usus berdarah, atau yang bisa kita sebut dengan kuyang. Karena sudah sangat meresahkan, dan tidak hanya 1-2 anak yang kejadian itu, ibu si anak ini melaporkan kepada Pak RT. Keesokan harinya, Pak RT mengumpulkan orang-orang yang kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua, bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampungku? Akhirnya kami berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami, termasuk aku dan papaku yang pernah melihat langsung. Pak RT, aku, papaku, dan ibu dari anak yang melaporkan berangkat menuju ke rumah Mbak Cahya. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang saya ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan menjalani pelihara tuyul, agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku. Awalnya Mbak Cahya dan suaminya mengelak, namun setelah kita menjelaskan secara detail apa yang kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan membebaskan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mbak Cahya telah pindah meninggalkan kampungku. Mereka berdua membeli rumah di perumahan baru di kampung. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan kucing dominan warna merah yang begitu cerah, dan warga di kampungku juga tidak pernah kehilangan uang secara misterius lagi. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.